Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Novi Romadhoni dari Prodi Sistem Informasi NIM 2202011136, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan mempraktekkan modul praktikum basis data yang menggunakan aplikasi Power Designer dan SQLiOC untuk memenuhi nilai UAS. Pertama, buka dulu aplikasi Power Designer. Klik File, klik New Model, tulis model yang akan kita buat, dan saya akan membuat model persewaan lapangan. Lalu oke. Selanjutnya klik Tools, Model Option. Untuk notationnya diganti entity atau relationship. Lalu oke. Yes. Kemudian pilih entity untuk membuat table. Di sini saya akan membuat 5 table. Tabel pertama berisi pelanggan dengan atribut ID lapangan dengan data tipe integer. ID lapangan kita jadikan primary key. Kemudian ada nama. Pertama kita buat pelanggan. Ini ID pelanggan. Nama pelanggan. Nama pelanggan menggunakan tipe data variabel karakter dengan menggunakan length 30. Kemudian ke identifier, yaitu ID pelanggan. Lalu oke. Untuk entity yang kedua yaitu lapangan. Attributes, isi filenya yaitu ID lapangan dengan tipe data integer. Oke. Kemudian jenis lapangan menggunakan tipe data variabel karakter dengan length 20. Oke, ini ID lapangan kita jadikan primary key dulu. Kemudian ada harga menggunakan tipe data integer. Lalu oke. Identifiernya ID lapangan. Lalu oke. Untuk entity yang ketiga yaitu booking dengan atribut ID booking menggunakan tipe data
integer, kita jadikan primary key, jangan lupa. Kemudian ada tanggal main menggunakan tipe data date, lalu OK. Kemudian ada jam awal main menggunakan tipe data time. Kemudian ada jam akhir main, sama saya gunakan data tipe data time. Jangan lupa identifiersnya, yaitu ID booking, lalu OK. Yang titik 4 ada pengelola. Kita isi fieldnya dulu, ID pengelola menggunakan tipe data integer. OK. Kita jadikan primary key dulu. Kemudian ada nama pengelola, saya menggunakan tipe data variabel karakter dengan length 30, lalu OK. Identifiersnya yaitu ID pengelola, lalu OK. Dan entity yang terakhir yaitu transaksi. Kita isi fieldnya terlebih dahulu, ada ID transaksi menggunakan tipe data integer. Kemudian ada tanggal transaksi menggunakan tipe data date, dan date bukti transaksi. Kita gunakan tipe data variabel karakter dengan length 20 saja. Oke, kita jadikan ID transaksi primary key, identifiersnya ID transaksi, lalu OK. Selanjutnya yaitu menghubungkan entity satu ke entity yang lain menggunakan one-many relationship. Kita gabungkan pelanggan ke transaksi, pangan ke booking, transaksi ke booking, lalu pengelola ke transaksi. Relationship-nya kita ganti melakukan cardinalities-nya, yaitu kita centang sesuai yang ada di modul, lalu OK. Relationship kedua kita ganti dibayar, saya ganti sama, kita centang
Lalu oke. Setelah sesi ketiga, saya ganti mengelola cardinals, kita centang mandatorinya. Oke. Untuk relationship yang keempat, saya ganti mendata. Kita centang. Ini adalah bentuk CDM dari sewa lapangan. Kemudian kita akan membuat PDM-nya, yaitu dengan klik tools, generate physical data model. Kita ganti, tambahi PDM. Oke. Ini adalah bentuk PDM dari sewa lapangan. Ya, kita juga bisa cek model dari CDM dulu. Kita cek dulu, maaf tadi lupa. Di sini yang saya buat 0 errors dan 0 warnings. Untuk dan ini adalah 0 warnings, dan jadi ini aman. Selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi SQLiOC. Sebelum membuka aplikasi SQLiOC, terlebih dahulu kita membuka aplikasi XAMPP. Kita start ini sama MSQL di start terlebih dahulu. Kemudian baru bisa membuka aplikasi SQLiOC-nya. Kemudian untuk membuat database, yaitu dengan create database yang akan kita gunakan. Saya menggunakan database penyewaan. Setelah meng-create database, yaitu selanjutnya kita run. Sukses. Tidak lupa untuk merefresh root localhost-nya. Maka di sini akan ada database penyewaan. Selanjutnya yaitu use database yang udah kita buat. Kemudian kita run. Maka sukses. Setelah membuat database, selanjutnya yaitu menggunakan create table, yaitu membuat tabel. Di sini saya sudah membuat create table untuk mempersingkat waktu, yaitu dengan create database. Di sini saya akan membuat tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan menggunakan varchar 20, alamat pelanggan varchar 30, alamat nomor telepon. Kemudian kita run. Maka di sini kita bisa melihat dari tabel. Maka di sini akan ada tabel pelanggan. Kemudian yaitu membuat tabel pengelola, yaitu dengan create tabel pengelola menggunakan field ID pengelola, nama pengelola, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan juga jabatan. Kemudian kita run.
sukses. Tidak lupa kita refresh biar muncul. Di sini akan ada pengelola. Kemudian saya akan membuat tabel lapangan, yaitu ada ID lapangan, jenis lapangan, dan juga harga. Kemudian kita run. Kita refresh. Maka di sini juga ada tabel lapangan. Kemudian membuat tabel jadwal booking, yaitu create table jadwal booking dengan field tanggal main, jam awal main, dan juga jam akhir main. Kemudian kita run. Maka di sini akan ada tabel jadwal booking. Selanjutnya yaitu create table booking. Kita run. Sukses. Kemudian menggunakan tabel transaksi. Lalu kita run. Sukses. Kemudian menggunakan alter table, yaitu mengubah atau menyisipkan kolom ke dalam tabel, yaitu dengan cara alter table transaksi, add constraint, foreign key transaksi, relation pelanggan, foreign key-nya ID pelanggan, dan referensinya pelanggan. Kemudian kita run. Sukses. Kemudian yaitu menggunakan insert into. Fungsi insert di sini yaitu menyisipkan atau menambahkan data ke dalam tabel. Di sini saya akan menyisipkan data tabel dari pelanggan. Kemudian yaitu menyisipkan tabel data booking. Sukses. Kemudian ada juga transaksi dengan adanya ID transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan juga total values. Kemudian kita run. Sukses. Kemudian ada insert into. Sukses. Kemudian ada insert into pengelola. Sukses. Kemudian ada select. Select di sini berfungsi untuk mengambil atau menyisipkan data dari tabel. Kita run. Maka tabel akan muncul seperti ini. Kemudian select pelanggan. Ini adalah data pelanggan. Kemudian menggunakan select left join, yaitu menampilkan data pada tabel kiri. Lalu kita run. Maka nama pelanggan akan terletak di sebelah kiri. Kemudian yaitu select right join. Select right join yaitu menampilkan data pada tabel kanan.
Kemudian ada select lower, yaitu untuk merubah nama data menjadi huruf kecil semua. Seperti ini. Kemudian ada select upper, yaitu berfungsi untuk merubah nama data menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Kemudian ada select substring, yaitu mengambil karakter dari 2 sampai 5. Maka datanya tersebut akan muncul seperti ini. Kemudian ada select ltrim, select ltrim berguna untuk menghilangkan spasi di sebelah kiri. Dan juga ada select rtrim yang berfungsi untuk menghilangkan spasi di sebelah kanan. Kemudian ada select right yang berfungsi untuk mengambil sebanyak 4 karakter nama data dari sebelah kanan. Ini. Kemudian ada select left, yaitu mengambil sebanyak 4 nama data karakter dari sebelah kiri. Kemudian ada select length, yaitu menghitung banyak karakter pembentuk nama data termasuk spasinya. Ini. Kemudian ada select reverse, yaitu membalik nama data pelanggan, nama data pelanggan. Maka akan seperti ini, teman-teman. Kemudian yaitu ada select average, yaitu berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Rata-rata harga dari kolom penyewaan yaitu ini. Kemudian ada select count, yaitu menghitung jumlah baris dalam sebuah tabel dari pelanggan. Berikutnya ada select sum, yaitu untuk menjumlahkan suatu kolom tertentu yang telah didefinisikan dalam perintah select. Ini total. Kemudian ada select max, yaitu untuk mengetahui nilai terbesar dari sebuah kolom. Kemudian ada select min, yaitu untuk mengetahui nilai terkecil dari sebuah kolom. Kemudian ada select count, yaitu berfungsi untuk mengelompokkan suatu atau lebih bit yang memiliki nilai yang sama untuk membentuk suatu kelompok. Kemudian ada select average for having. Having di sini untuk mendefinisikan suatu kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data pada beberapa field. Kemudian ada select nama pelanggan, jenis lapangan, tanggal main, total, from booking, where total, select max total from booking. Ini tampilan tabelnya. Kemudian ada select from. Ini adalah tampilan tabel menggunakan where select min. Selanjutnya ada select from, in, di sini juga ada select union dan select union all.
Kemudian ada select tanggal kemudian ada create view. Create view yaitu tabel yang tidak tampak digunakan untuk mempermudah menampilkan data dan diterima dengan kriteria tertentu yang diambil dari suatu atau beberapa tabel sekaligus, yaitu dengan cara create view laporan aselect pelanggan.id pelanggan, nama pelanggan, jenis lapangan, from pelanggan, where pelanggan, .id pelanggan sama dengan lapangan.id lapangan. Kemudian kita run. Untuk menampilkan data laporannya yaitu select tentang from laporan, maka ini adalah tabel dari create view laporan akan muncul di sebelah sini. Kemudian ada set atau user definite variable atau mendefinisikan suatu variabel. Ini teman. Kemudian ada select if yaitu statement pengendali alur program. Kemudian ada select if null. Select if null yaitu menggunakan dua ekspresi di mana jika ekspresi pertama tidak dalam kondisi null, maka MySQL akan mengembalikan ekspresi pertama. Jika ekspresi pertama dalam kondisi null, maka ekspresi kedua akan dikembalikan. Kemudian ada select null if yaitu mengembalikan nilai nol saat ekspresi pertama sama dengan ekspresi kedua. Apabila ekspresi tidak sama, maka null if mengembalikan ekspresi pertama. Kemudian ada select case, yaitu merupakan alternatif lain untuk if dengan kondisi yang bertingkat. Berikut perintahnya yaitu select nama pelanggan, jenis lapangan, case when total sama dengan 1, then banyak 1, else kosong, and as total from booking. Ini adalah tabel yaitu dengan perintah menggunakan case. Kemudian ada create temporary table. Sukses menampilkan data dari yang kita buat ini. Kemudian ada delimiter create function, merupakan suatu program yang terdiri dari sekumpulan perintah yang tersimpan sebagai suatu objek di dalam basis data dengan pengambilan nilai pada user definite function, yaitu dengan perintah delimiter create function tambah angka 1 integer, angka 2 integer, return integer, begin return angka 1 plus 2, and delimiter. Sukses. Kemudian select, menjumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian menggunakan perintah delimiter create procedure, yaitu sekumpulan statement yang disusun sebagai rupa untuk menjalankan tugas tertentu. Maka di sini akan ada function tambah.
Kemudian ada ke latihan variabel select. Ini hasilnya. Kemudian ada delimiter, create procedure begin from access. Maka tabel dari CR nama pelanggan yaitu seperti ini. Kemudian delimiter create tagger sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.